Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kapuas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu adalah coaching dalam supervisi akademik. Pada video ini akan diperankan oleh 3 orang, yang satu sebagai observer, satu sebagai coach, dan satu sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Lutfi Endarta SPDR. Saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Masyarakat. Saya di sini berperan sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Neti Nur Sebinti. Saya dari SMP Negeri 3 Selat. Di sini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Mas Bahrul, SPD. Saya dari SMP 4 Dadahub. Saya berperan sebagai coach. Berikut adalah video yang akan kami laksanakan. Selamat pagi Bu Neti. Ya, selamat pagi Pak Lutfi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Neti? Puji Tuhan Pak, saya kabarnya baik. Gimana kabar Pak Lutfi juga? Alhamdulillah nih Bu, saya juga dalam keadaan baik nih Bu ya. Oh iya Bu Neti, nanti kan akan melakukan proses coaching pada hari ini ya Bu? Iya, pada hari ini Pak, saya akan melakukan coaching terhadap Bahrul. Oke Bu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu ya? Ya boleh Pak. Oke, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Mas Bahrul sebagai coach nanti, ya Bu ya. Namun Pak, sebelum memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan nanti, Bu. Supaya Ibu dapat mengetahuinya. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Mas Bahrul nanti selaku coach Bu ya. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Oke. Dan jangan lupa ya Bu ya, pada saat coaching nanti saya berharap Ibu juga menerapkan prinsip dari seorang coach ya pada saat melakukan coaching nanti. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach Bu ya. Oke, dan tentunya Ibu juga harus memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi hadir seutuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach nanti Bu ya. Oke. Nah, yang sesuai dengan teknik rasa tadi. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah memahaminya? Ya Pak, saya sudah paham Pak. Oke, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu, boleh Bu ya? Ya Pak, boleh, silahkan. Untuk pertanyaan pertama Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach.
Oke, baik, luar biasa sekali Bu Dia, Bu Neti. Jadi Bu Neti ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya Bu ya dalam Iya, melakukan proses coaching hari ini Bu ya. iya Oke, Pak. yang terdiri dari kehadiran penuh tadi dan atau present. Kemudian juga yang kedua ada mendengarkan aktif dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu Bu ya. Iya Pak. Di antara ketiganya yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau dilakukan pada saat melakukan coaching nanti, Bu? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan nanti itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya, Mhm, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada mhm. coaching gitu Pak. Oke, oke, oke. Baik, Bu ya. Jadi ada 2 ya, Bu, yang ingin Ibu kembangkan yang spesifik, pada sesi coaching hari ini, Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Iya. nantinya. Nah, pertanyaan terakhir ini, Bu, ya, berkaitan dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai Ibu. Kira-kira, tolak ukur yang bagaimana nih, Bu, yang berkaitan dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju pada percakapan coaching nanti? Iya. Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya Mhm, lakukan hari ini oke, adalah saya dapat melakukan coaching, mhm, nanti saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut, mhm, kemudian saya dapat mendengarkan secara aktif, oke, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mhm, sehingga dapat, menggali ide-ide kreatif dari coach agar beliau kepada iya, agar beliau dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang, coach-nya hadapi, seperti itu, Pak. oke, bagus sekali, Bu. Baik, Bu, semoga dari indikator yang telah Ibu sampaikan terkait dengan proses coaching nanti seperti menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching, mendengarkan secara aktif, habis itu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali ide-ide kreatif coach tadi sehingga, coach dapat menemukan solusi sendiri, semoga itu Ibu ya, dapat berjalan secara maksimal ya Bu ya, semoga juga dapat tercapai pada proses coaching nantinya gitu Bu ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, baik Bu, mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya, dan terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Setelah ini silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya. Semoga segala indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai tadi dapat, terlaksana dengan baik pada proses, coaching nanti, Bu, ya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali, Bu, ya, mengenai refleksi tentang coaching yang Ibu lakukan, Bu, ya. Iya iya, Pak Lutfi. Terima kasih ya, Pak Lutfi. Oke, silahkan, sama-sama, Bu, ya, silahkan Ibu melakukan proses coaching, Bu. Iya iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Iya, Pak Bahrun, bagaimana? Tadi katanya ada yang ingin Bapak ceritakan. Iya Bu, betul sekali. Eh, saya mau bercerita, tapi ini membutuhkan waktu agak lama Bu. Tidak apa-apa, Pak Bahrun. Silahkan. Apa yang mau Pak Bahrun ceritakan? Silahkan, Pak. Jadi begini Bu, sekarang ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru. Nah, tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk ke sekolah saat dia kelas 7 kemarin. Nah, dan sekarang dia sudah kelas 8. Saya khawatir nanti di kelas 8 ini terulang lagi. Dan kalau sering tidak masuk sekolah, dia akan ketinggalan pelajaran.
Oh, begitu ya Pak ya. Jadi Bapak ingin membicarakan masalah siswa Bapak yang jarang masuk sekolah saat di kelas 7 kemarin ya Pak. Dan sekarang dia sudah kelas 8 dan Bapak khawatir nanti di kelas 8 ini nanti terulang lagi kalau dia sering tidak masuk sekolah. Gitu ya Pak ya. Betul sekali Bu, saya khawatir di kelas 8 ini anak tersebut kalau sering tidak masuk sekolah pasti akan ketinggalan pelajaran. Iya Pak, kalau boleh tahu nih, kira-kira kenapa ya Pak siswa tersebut sering tidak masuk sekolah gitu Pak? Jadi begini Bu, siswa saya ini karena berangkat sekolahnya kan diantar jemput oleh orang tua. Nah, jadi mereka siswa saya ini tidak pakai sepeda. Nah, jadi siswa saya ini sering tidak masuk ke sekolah dikarenakan ikut orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya menyanyi dari panggung ke panggung, jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, terus terang Bu, saya kepikiran terus sama satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini. Oh, begitu ya Pak ya. Kira-kira dari permasalahan ini, apakah Pak Bahrun sudah pernah menghubungi orang tuanya atau bagaimana Pak? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya, Bu, tapi orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa karena ibunya sudah berpisah dengan suaminya. Nah, jadi ibunya sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, dan pernah juga saat anak ini sekolah, pas ibunya berangkat bekerja tidak ada yang menjemput. Jadi kami minta tolong Pak Satpam untuk mengantar anak ini ke rumahnya. Kalau seperti itu, kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut, Pak? Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Nah, kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari, dan saya juga sudah ada konsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan angkutan sekolah atau bus sekolah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Wah, bagus kalau begitu, Pak. Nah, dari apa yang sudah Pak Bahrun sampaikan ini tadi, selanjutnya bagaimana dengan tindakan Pak Bahrun selanjutnya yang akan Pak Bahrun lakukan? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan masalah yang dihadapi Tara ini. Nah, agar nanti di kelas 8 si Tara ini bisa aktif masuk ke sekolah dengan tidak ada kendala masalah transportasi lagi. Nah, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran saat di sekolah. Iya, bagus Pak. Sebenarnya Pak Bahrun ini bisa mengatasi masalah ini ya Pak. Bapak sendiri sudah menemukan solusi supaya anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Kira-kira nih siapa yang bisa Pak Bahrun libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak ini? Saya akan bekerja sama dengan orang tuanya dan selalu mengingatkan orang tuanya agar Tara harus aktif turun ke sekolah, dan saya juga akan menyampaikan ini ke ibu kepala sekolah, Ibu Harini, agar pihak sekolah bisa bekerja sama dengan perhubungan untuk diadakannya bus sekolah, dan tidak cuma Tara saja tetapi siswa lain juga bisa. Oke, bagus sekali itu Pak. Nah, dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dan bagaimana sekarang perasaan Bapak? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan
yang dihadapi oleh siswa saya, dan sekarang saya sudah agak lega Bu. Dan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya bercerita. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, semoga nanti apa yang Pak Bahrun rencanakan bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain dapat berjalan sesuai dengan harapan Bapak ya Pak. Dan saya percaya Pak Bahrun pasti bisa, dan Pak Bahrun harus semangat ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Selamat siang. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, baik Bu Neti. Bagaimana dari hasil proses coachingnya tadi Bu? Puji Tuhan Pak Luki, tadi prosesnya berjalan dengan baik dan lancar Pak. Ya. Alhamdulillah Bu ya. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Neti sebagai coach dengan Pak Mas Bahrun sebagai coach ya Bu ya. Sudah ada beberapa catatan dari saya, tapi sebelumnya ada pertanyaan Bu ya yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Ya, baik Pak, silakan Pak. Oke, yang akan saya tanyakan kepada Bu Neti, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching yang Ibu lakukan, terutama terkait indikator pencapaian yang telah Ibu sampaikan sebelumnya pada saat pra-supervisi tadi, Bu? Ya, oke. Baik Pak, tadi selama coaching saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian merancang aksi dan menjawab. Kemudian saya juga melakukan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk menggali potensi dari coach sehingga memunculkan ide-ide kreatif dari coach untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Mas Bahrun tadi Pak. Oke. Jadi apa yang sudah Ibu Neti sampaikan tadi memang sesuai dengan catatan yang saya buat tadi Bu. Jadi di catatan saya Bu ya, munculnya prinsip kemitraan itu sudah ada Bu ya. Itu terlihat dari ketika Ibu melakukan percakapan dengan coach, itu terlihat Ibu merasa setara gitu, tidak ada merasa perbedaan di antara strata keduanya tadi, antara coach dan coach. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip kreatif, terlihat dengan Ibu menggali ide-ide atau potensi seorang coach terkait dengan penyelesaian masalah yang dihadapinya ya. Kemudian juga Ibu sudah melakukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coach tadi. Setelah itu Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti yang ingin dikembangkan sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada saat pra-supervisi tadi ya. Ibu mengharapkan ada 2 kompetensi yang dapat berkembang, yaitu mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat tadi, itu juga sudah berjalan atau terlaksana pada saat melakukan percakapan coaching tadi, Ibu. Dan yang paling penting dari proses coaching tadi, saya juga sudah melihat Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta secara runtut, Bu. Di mana Ibu tadi mulai tujuan yang ingin didapat dalam coaching tersebut, kemudian Ibu melakukan identifikasi masalah, lalu kemudian Ibu melakukan rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara keseluruhan menurut catatan saya Ibu Neti sudah
melakukan proses percakapan coaching dengan sangat baik, Bu. Luar biasa sekali Bu Neti. Iya, terima kasih banyak Pak Lutfi ya. Ya, oh ya Bu, satu lagi nih, Bu, pertanyaan terkait dari saya Bu ya, boleh boleh Bu ya? Iya, ya, Dari hasil coaching yang Ibu lakukan hari ini, kira-kira apa lagi nih Bu untuk kedepannya yang ingin dikembangkan oleh Ibu Neti? Oke Pak, kira-kira kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya nanti Pak, yaitu saya ingin mendalami percakapan coaching dengan alur Tirta, serta lebih mengasah kemampuan coaching dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ya. dengan teknik rasa supaya coaching yang saya lakukan nanti selanjutnya menjadi lebih baik seperti itu Pak Lutfi. Oke, baik Bu, bagus sekali Bu ya. Ibu ingin memperdalam lagi percakapan coaching dengan alur Tirta tadi, serta Ibu ingin lebih mengasah kemampuan coaching Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot ya dengan teknik rasa agar dapat menggali potensi coach C Bu ya. Pada selain itu juga saya berharap dan mendoakan agar hal tersebut dapat terlaksana Bu ya. Saya juga berharap Ibu juga kedepannya dapat mengasah kompetensi coaching yang lain Bu ya, agar kemampuan coaching Ibu semakin tajam dan akan semakin sempurna. Saya berharap juga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi bekal bagi Ibu agar bisa melaksanakan coaching sesuai dengan konsep dan paradigma coaching sebenarnya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Neti. Ya, hari ini merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa Bu ya. Semoga dapat berdampak bagus demi kita semua untuk kedepannya Bu ya. Iya, baik Pak Lutfi. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Lutfi. Oke, baik Bu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu Bu ya, percakapan kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan selamat siang Bu. Iya, selamat siang Pak Lutfi. Terima kasih. Ya, oke. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan.